Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma ma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ayyuhal hadirun, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah, ya, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, ya, yang atas karunia-Nya, ya, yang atas segala nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita semua masih diberikan kesempatan umur, ya, dan kemudahan pada sampai, ya, sore hari ini untuk bisa terus menambah, ya, pundi-pundi kebaikan, ya, dan semoga Allah istiqomahkan kita di dalam ketaatan, ya, di dalam kebaikan yang Allah ridhoi. Salawat dan salam, ya, semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, ya, dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa setia, ya, untuk terus mengikuti sunnah-sunnah, ya, contoh-contoh yang telah beliau ajarkan kepada kita selaku umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini, ya, kita bisa berkumpul kembali, bisa mengkaji kembali, ya, belajar bersama tentang tata cara bagaimana agar kita bisa membaca
kalamullah, membaca ayat-ayat Allah, ya, membaca ayat-ayat Al-Qur'an sebagaimana yang telah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam contohkan, ya, kepada kita semua, kepada para sahabatnya yang mulia, ya, radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, dan semoga kita juga senantiasa dimudahkan untuk terus bisa mencontoh mereka. Salah satunya adalah dalam, ya, bagaimana kita bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya, beberapa pertemuan kita kemarin, ya, ada halangan sehingga tidak bisa melanjutkan, ya, dan insyaallah di kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali, ya, di pembahasan kita, pelajaran kita tentang masih pada materi di sifatul huruf, ya, tentang sifat-sifat huruf. Ya, sore ini insyaallah kita akan melanjutkan, ya, satu sifat huruf, ya, di mana sifat ini merupakan lanjutan dari sifat-sifat yang tidak memiliki lawan. Ya, sebelumnya kita sudah sampai di sifat lin, ya, dan jika dirinci itu ada beberapa sifat sebelumnya sebagaimana disampaikan dalam Manzumah Al-Jazariyah, ya, Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala, beliau mengatakan safiruha sadu wa zayun sinu, ya, itu adalah sifat safir, di mana huruf-huruf yang memiliki sifat ini adalah shad, zai dan sin, ya. Kemudian qalqalatun qutbu jaddin, ya, dan berikutnya adalah sifat qalqalah yang dimiliki oleh 5 huruf. Sifat ini yaitu huruf yang terangkai dalam kalimat qutbu jaddin, qaf, ta, ba, jim, dal, ya. Kemudian wallinu dan sifat lin, ya, wawun wa yaun sukkina wan fataha qablahuma, yaitu yang hanya dimiliki oleh 2 huruf waw dan ya jika keduanya berharokat sukun, ya, jika keduanya dalam keadaan sukun, ya, dan sebelumnya didahului oleh huruf yang berharokat fathah, ya. Dan yang sekarang insyaallah kita akan sedikit mempelajari, ya, membaca, melatih, mempraktekkan daripada sifat selanjutnya, itu adalah walin hirafu suhiha fil lami warra, yaitu pada sifat inhiraf, ya, pada sifat inhiraf, ya, yang terdapat pada 2 huruf, yaitu huruf lam dan huruf ra. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana tadi, ya, perkataan Al-Imam Ibnu Al-Jazari, ya, yang kita kutip tentang sifat inhiraf ini, beliau mengatakan tadi walin hirafu suhiha, ya, fil lami warra, itu sifat inhiraf itu dibolehkan, ya, sifat inhiraf itu dibolehkan, ya, ditetapkan yaitu pada 2 huruf, ya, fil lami warra, pada huruf lam dan huruf ra, ya. Ada di halaman 74, ya, dari buku yang kita pelajari bersama, ya, di buku Dasar-Dasar Tilawah Shahihah dari Ustadz Ganjar Abu Muhammad hafizahullahu taala. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apa itu inhiraf? Ya, apa itu inhiraf? Ya, di sini dikatakan, ya, definisi daripada sifat inhiraf itu memiliki makna, memiliki arti secara bahasa adalah al-mailu wal udul, ya, al-mailu wal udul, yang artinya, ya, condong dan menyimpang, ya, atau sesuatu yang condong dan menyimpang. Itu makna ataupun arti secara bahasa dari inhiraf, ya. Sedangkan, ya, menurut istilah, ya, di sini disebutkan bahwa inhiraf memiliki makna itu mailu sautil harfi li'adami kamali jarayanihi bisababi i'tiradil lisan tariqahu, ya, bahwa inhiraf, ya, secara istilah memiliki makna itu adalah
menyimpangnya, ya. Menyimpangnya ataupun bergesernya suara pada sebuah huruf, ya, pada sebuah huruf yang diakibatkan karena tidak sempurnanya mengalir suara pada huruf tersebut. Ya, atau di sini diterjemahkan menyimpangnya suara huruf, ya, karena mengalirnya tidak sempurna, bisa babi i'tiradil lisan tariqahu, disebabkan jalannya terhalangi oleh lidah. Ya, jadi suara yang mengalir tidak sempurna disebabkan apa? I'tiradil lisan tariqahu, disebabkan oleh terhalanginya, ya, jalan suara tersebut oleh lidah. Ya, berarti ya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ya kita bisa memahami ya ketika kita berbicara tentang sempurna atau tidak sempurna dan tidak sempurnanya aliran suara, maka ini kita bisa memahami bahwa pembahasan ini berkaitan juga dengan sifat apa? Sifat yang mengalir atau tertahannya suara. Itu adalah sifat yang kedua kita bahas, ya, yaitu adalah sifat rakhawah dan syiddah, ya, dari sifat-sifat yang memiliki lawan, ya, karena sifat syiddah ataupun rakhawah ini adalah sifat yang berhubungan dengan aliran suara, ya, apakah aliran suaranya mengalir, ya, ataupun tertahan, ya, maka ya ini ada kaitannya ataupun ada hubungannya, ya, dengan sifat rakhawah dan syiddah, ya, makanya huruf lam dan ro ini dia termasuk huruf yang mengalirkan suara, ya, walaupun mengalirnya suara ini ada yang sebagiannya mengalir, sebagiannya tertahan, yaitu yang kita kenal dengan sifat, di antara sifat syiddah dan rakhawah ada sifat wa baina rihwi wasyadidi lin umar, ya. Dan di antara sifat syiddah dan sifat rakhawah itu terdapat sifat bainiyah atau tawassut, ya. Dan huruf lam dan huruf ro ini, ya, dia termasuk ke dalam huruf bainiyah atau tawassut, berkaitan dengan sempurnanya ataupun dilihat dari segi aliran suaranya, ya. Dan sifat bainiyah atau tawassut ini sebagaimana kita ketahui, ya, dia sebagian suaranya tertahan di makhrajnya dan sebagian suaranya yang lain dia mengalir di makhrajnya, ya. Ya. Kemudian, ya, dikatakan bisa babi i'tiradil lisan tariqahu, ya, yang mana tidak sempurnanya suara pada sifat ini itu adalah karena jalannya terhalangi oleh lidah, ya, jalan untuk keluarnya suara itu terhalang oleh lidah sehingga tidak sempurna mengalir pada huruf yang memiliki inhiraf ini, ya. Jadi ya, kenapa kemudian huruf inhiraf ini, ya, hanya pada huruf lam dan huruf ro, ya, karena dua huruf ini nanti tertahan suaranya di al-lisan, ya, karena ada huruf-huruf yang lain yang sebetulnya dia secara suara dia keluar dari selain makhrajnya, ya, tapi tidak dinamakan inhiraf, ya, karena inhiraf ini dia fokus pada huruf yang tertahan suaranya, ya, ataupun mengalir suaranya dari al-lisan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi pembahasan tentang al-inhiraf, ya, yang terdapat pada huruf lam dan huruf ro ini, ya, memang dia melibatkan lidah, ya, karena huruf lam dan ro dari segi makhraj, ya, kita sudah pelajari bersama, termasuk huruf yang makhrajnya atau tempat keluarnya suara itu dari lidah, yang kemudian, ya, ketika mengalir dia tidak sempurna suaranya mengalir, ya, tidak sempurna, yang kemudian dia suaranya menyimpang, ya, suaranya
menyimpang atau menyamping, ya, menyimpang atau menyamping, ya, menyimpang dari makhrajnya sehingga dia suaranya keluar lewat samping lidah, ya, lewat samping lidah. Di sini ada sedikit ilustrasi, ya, gambar, ya, dari materi al-inhiraf ini di halaman 74, ya, kita sedikit bisa melihat, ya, sifat inhiraf, ya, suara pada huruf lam ke samping lisan kiri dan kanan karena jalannya tertahan oleh ujung lidah, ya. Sini huruf lam. Yang pertama huruf lam di sini, ya, kita harus pahami dulu dari mana makhraj huruf lam, ya. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, ya, bahwa huruf lam, ya, itu keluar dari hafatul lisan, ya, dari hafatul lisan, adnaha limun tahaha, wallamu adnaha limun tahaha, ya, dan huruf lam, ya, itu keluar dari adnal hafah, ya, dari ujung sisi lidah sampai ke muntahal hafah, ya. Ya, jika di sini, ya, pada gambar yang di tengah itu garis, ya, bulat yang setengah lingkaran yang ada di ujung lidah, yaitulah area adnal hafah sampai muntahal hafah, ya, dari bagian sisi lidah, bagian ujungnya sampai ke depan, ya, sampai ke depan. Itulah, ya, kita memahami disitulah tempat keluarnya huruf lam, ya. Jadi, ya, pas belokan lidah itu, ya, sampai ke depan itu adalah makhraj huruf lam, ya. Maka di sini, ya, huruf lam ini makhrajnya, unsur makhraj yang keduanya adalah bagian gusi, ya, bagian gusi atau tempat tumbuhnya gigi, ya. Sebagaimana kalau ada dua unsur makhraj yang biasanya dia bertemu atau menempel, maka biasanya itu tidak mengalirkan suara, ya, tidak mengalirkan suara, ya. Misalkan harusnya tidak bisa mengalir suaranya huruf ba, ab, ya, maka tidak bisa mengalir suaranya, ya, karena dia lidahnya nempel, ya, lidahnya, posisi lidahnya ataupun makhraj huruf lam ini nempel ke dinding gusi, ya. Maka seharusnya dia suaranya tertahan, tetapi karena, ya, ada jalan yang lain, ya, ataupun karena suaranya tertahan dari gusi ujung gigi, maka suara tertahan suaranya mengalir lewat samping, ya, sebagaimana di sini ada di gambar, ya. Di situ jalan ataupun makhrajnya menempel ke gusi atau tempat tumbuhnya gigi, ya, maka tidak bisa lewat situ suaranya mengalir, maka dia lewat ke samping kanan dan samping kiri makhrajnya. Nah, itulah yang kemudian, ya, disebut bahwa inilah menyimpangnya, ya, suara huruf lam, ya, lewat ke samping yang seharusnya di makhrajnya tidak bisa mengalir suara, maka kemudian dia mengalir suaranya ke samping kanan dan samping kiri. Dan inilah nama ataupun maksud ataupun makna daripada inhiraf, ya. Makanya huruf ataupun aliran suara ketika kita membaca huruf lam, ya, ini kalau kita rasakan pasti dia keluarnya lewat samping. Coba Allah, ya, karena pas makhrajnya ditempelkan ke gusi, dia tidak bisa mengalir suaranya dari situ, maka mengalirlah suaranya dari samping kanan dan samping kirinya. Kemudian, ya, di halaman selanjutnya juga di situ, ya, untuk lebih memudahkan kita, ya, ada gambar, ya, ilustrasi ketika posisi lidah kita ataupun ketika suara kita keluar ketika mengucapkan huruf ro, ya, sifat inhiraf suara huruf ro dari samping kiri dan kanan ke celah yang berada di ujung lidah, ya. Kita memahami dulu di huruf ro, ya. Huruf ro ini dia makhrajnya
warra yudanihi li dhahrin adkhalu. Ya, huruf ra ini makhrajnya atau tempat keluarnya masih di ujung lidah. Ya, masih di ujung lidah dekat dengan huruf nun. Ya, coba an ar ya, dekat huruf nun ya. Hanya saja ya ketika pengucapan huruf ra itu sedikit menggunakan punggung lidah ya, punggung lidah, walaupun ada perbedaan pendapat, tetapi ya pada saat pengucapan huruf ra itu sedikit ditekuk ya lidah. Kalau huruf nun an, lidah kita ya lurus menempel ke bagian gusi ya, di situ. Kemudian kalau ra sedikit agak ditekuk huruf bagian ujung lidahnya ya, sehingga juga bisa menempel ke bagian gusinya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian ya huruf ra juga ini nanti ya ketika dia menempel tadi ke gusi ya, ketika dia makhrajnya menempel ke gusi ya, nanti ada hubungannya dengan sifat huruf ra yang lain, yaitu adalah sifat yang akan kita pelajari juga insyaallah di pertemuan berikutnya, itu tentang sifat takrir ya, sifat takrir ya yang dimiliki oleh huruf ra. Karena ketika mengucapkan kita huruf ra, maka di situ juga langsung berkaitan dengan sifat ra yang lain, itu adalah sifat takrir ya, sifat takrir. Apa itu takrir ya, secara umum atau secara bahasa ya, nanti kita pelajari juga di sini. Takrir itu makna ataupun definisinya adalah i'adatus syai' aktsaru min marrah ya, sesuatu yang bergerak ya, sesuatu yang lebih dari satu kali ya. Jadi ketika hubungannya dengan ini makhraj huruf ra, berarti dia ditempelkan ke gusi itu lebih dari satu kali ya, berulang-ulang, nempel enggak, nempel enggak, nempel enggak ya. Nah, dan ketika terjadi sifat takrir pada huruf ra ini, nanti dia ada celah ya, karena dia tidak selamanya atau tidak seterusnya dari awal sampai selesai pengucapan huruf ra itu tidak selamanya nempel ya, karena berulang-ulang, maka di situ ada celah ya, dan di celah itulah kemudian suaranya bisa keluar. Yang mana celah itu terdapat di sini di tengah-tengah lidah ya, seperti di dalam gambar. Ya, kalau tadi huruf lam dia menyamping suaranya ya, menyamping ke samping kanan dan kiri ya. Kalau huruf ra dia ke celah yang ada pada huruf ra ketika dia berhubungan sifat dengan sifat takrir ya, ketika berulang ataupun bergetar ya, ada celah di situ, lubang, maka disitulah nanti keluarnya huruf ra ya. Ya, itulah namanya ya dari inhiraf ya, mailu sautil harfi li'adami kama li jarayanihi bisababi i'tiradil lisan tariqahu, yaitu menyimpangnya suara huruf ya, di sini adalah huruf lam dan huruf ra ya, karena mengalirnya tidak sempurna. Li'adami kama li jarayanihi bisababin, dengan sebab ya, i'tiradil lisan tariqahu, yaitu karena sebab jalan untuk keluarnya suara itu terhalangi oleh lidah. Dan ini itu nanti ada hubungannya juga dengan sifat bainiyah dan tawasud yang tadi sudah sedikit dijelaskan ya, berkaitan dengan aliran suara ya, karena sifat inhiraf ini dia memiliki sifat bainiyah tadi ya. Inhiraf ini huruf lam dan huruf ra memiliki sifat bainiyah dan ataupun tawasud ya, di mana di dalam baitnya wa baina rikhwi wa syadidi lin umar, itu huruf yang memiliki sifat inhiraf, sifat bainiyah itu ada 5 huruf, lam, nun, ain, mim dan ra, dan di situ adalah termasuk huruf lam dan ra ya. Dan bainiyah itu sendiri tadi kita sebutkan bahwa sebagian suaranya tertahan ya, dan sebagian suaranya lagi dia mengalir. Kalau huruf lam ya tadi mengalirnya lewat
ke samping kanan dan kiri ya, karena bagian depan ya itu bagian makhraj ujung lidahnya di ujung adna hafah sampai muntaha hafahnya nempel ke gusi, maka dia ke samping mengalir suaranya lewat samping kanan dan kiri. Ya, kalau huruf ro ya maka ya yang dia juga sebetulnya harusnya tertahan ya karena nempelnya ujung lidah ke gusi tersebut, tapi karena ada celah karena lidahnya bergetar, maka suaranya kemudian menjadi mengalir di antara celah tersebut ya yang ada pada saat mengucapkan huruf ro. Ya, maka dari segi suara menyimpangnya itu namanya inhiraf. Suaranya menyimpang ya, itu namanya inhiraf ya, dan dari segi sifatnya sebagian mengalir dan sebagian sifatnya lagi juga suaranya tertahan, maka itu namanya bainiyah. Ya, ini sedikit ada keterkaitan ataupun hubungan ya antara antara sifat inhiraf ya dengan sifat bainiyah ataupun tawasud. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sebetulnya ya ketika kita mempelajari sifat inhiraf ini ya, walaupun sebetulnya mungkin kita tidak terlalu banyak mempelajari ya, mencari tahu tentang sifat inhiraf ini ya, sebetulnya mudah untuk kita tetap bisa membacanya. Ketika membaca huruf al, misalkan al, ar ya mudah. Tapi ya begitulah. Salah satu faidah ataupun di antara faidahnya adalah bahwa bagaimana ya Masya Allah para ulama itu ya ketika mereka membahas tentang sebuah huruf ya, maka bagaimana suara itu keluar dijelaskannya dengan sangat detail ya, dijelaskannya dengan sangat detail, dan itu ya bahkan dijelaskan oleh para ulama-ulama terdahulu yang sudah banyak pembahasannya ya di dalam kitab-kitab tajwid dan tahsin ya. Tentu ada faidah-faidahnya ya, walaupun ketika kita tidak terlalu banyak dalam mempelajari sifat-sifat inhiraf ini, tetap kita bisa mengucapkannya. Tapi begitulah ya, para ulama dari dulu ya sudah menjelaskannya, dan tentu ini banyak faidah-faidah, hikmah-hikmah yang bisa kita ambil ya dari penjelasan para ulama tentang sifat-sifat ya yang terdapat pada huruf-huruf ya, yang walaupun mungkin ketika kita mempraktekannya itu bisa saja lebih mudah ketika kita dengan kita mendalami ataupun mencari tahu tentang definisi-definisi ataupun maksud-maksud dari sifat-sifat huruf. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kemudian juga ya ada pendapat yang lain ya di buku tajwid, ada juga yang menyebutkan ya bahwa maksud inhiraf menyimpang di sini adalah, ada yang menyebutkan juga bahwa menyimpangnya adalah menyimpang bukan suaranya tapi makhrajnya ya, menyimpang ataupun berubah makhrajnya ke huruf makhraj yang lain ya, kepada makhraj huruf yang lain. Ini kurang tepat ya, karena kalau menyimpang ya menjadi makhraj huruf yang lain ya berarti tentu suaranya bukan huruf lam ataupun bukan huruf ro ya, kecuali kalau memang dalam huruf lam dan huruf ro ini ya di satu sisi dia juga memang dibolehkan berada pada satu makhraj ya, sebagaimana Imam Al-Farra ya yang membagi pembahasan sifat ataupun makhrajul huruf ya, itu menjadi satu makhraj huruf lam, nun dan huruf ro. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, maka ya di sifat inhiraf ini ya bisa kita memahami ya bahwa pembahasan inhiraf ini hanya membahas ya proses bagaimana proses terjadinya suara huruf lam khususnya dan huruf ro ya, yang asalnya atau yang harusnya suaranya tertahan ya karena menempelnya dua unsur makhraj itu, tapi ya ada jalan yang lain
yang kemudian suara mengalir lewat celah ataupun jalan tersebut. Salah satu hal yang perlu kita perhatikan ya ketika kita praktek ataupun latihan ya saat membacakan huruf lam dan huruf ro ini ya, maka tadi karena huruf lam dan ro ini dia memiliki sifat bainiyah ataupun tawassut, maka perhatikan ya, tidak boleh kita membacakan ataupun membacakan huruf lam dan huruf ro dengan ada jeda ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh ada jeda, tidak boleh ada syiddah ya ketika kita membacakan huruf ro, tidak boleh ada jeda. Misalkan di dalam bacaan bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh berhenti dulu, tidak boleh ada jeda dulu di situ, harus mengalir karena bainiyah dia tetap mengalir suaranya seperti sama halnya dengan huruf-huruf bainiyah yang lain. Misalkan mim, am, an, maka begitupun dengan huruf lam, al, ar harus mengalir, tidak boleh ada jeda. Jangan sampai bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh ada jeda dulu di huruf ro di situ. Atau misalkan di huruf bainiyah yang lain, di huruf ain juga sama ya, tidak boleh ada jeda, tidak boleh ada syiddah suaranya. Baik, sedikit di situ ada beberapa contoh ya di buku halaman 75. Coba pada huruf lam ya. Al-laila, libasan, ma'lumun. Nah, di situ huruf ain ya sebagaimana huruf ain memiliki sifat bainiyah, juga tidak boleh ada jeda suaranya, harus mengalir. Waja'alna Ramadhana. Perhatikan huruf-huruf yang tebal dan huruf-huruf yang tipis. Ramadhana. Ya. Birijalin. Rusulun. Arsalna. Baik, selanjutnya sedikit kita latihan lagi. Kita bacakan surat Al-Adiyat ya. Di sifat kemarin sedikit kita latihan juga di surat Quraisy. Sekarang kita latihan di surat Al-Adiyat. Baik, silahkan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bainiyah jelaskan pada huruf lam dan ro. Bismillah, suaranya tidak boleh ada jeda. Bismillahirrahmanirrahim. Di huruf ro juga sama, sambil ditebalkan huruf ro-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'adiyati dhabha, wal 'adiyati dhabha, wa menyunkan wal. Nah, di sini ada huruf lam sukun ya, tidak boleh ada jeda suaranya, alirkan ya. Dan suara yang mengalir ya sebagaimana yang sudah kita pelajari menyamping ya, ke samping kanan dan samping kiri karena terhalangi udaranya atau jalannya suara itu oleh lidah. Wal 'adiyati dhabha, nah, perhatikan di akhir ayat ya, jangan sampai kita melebihkan kadar madnya menjadi lebih dari 2 harokat. Wal 'adiyati dhabha ya, seperti itu tidak tepat ya, karena di situ madnya dihukumi 2 harokat sebagaimana mad tabi'i. Sekali lagi, wal 'adiyati dhabha, wal 'adiyati dhabha. Ya, do-nya tebal, do, kemudian ba-nya tipis. Do dari samping ya, dari samping atau bagian sisi lidah. Dhabha, fal muriyati qadha, fal muriyati qadha. Fa ya, mengalir suara dan angin atau udaranya. Fal muriyati qadha, fal muriyati qadha. Qadnya tebal, qaf. Qad, huruf dalnya tipis. Qadha, fal muriyati qadha, fal muriyati qadha. fal mughirati subha, fal mughirati subha. hati-hati di sini huruf mim dhammah dibaca pendek langsung ke huruf ghain. Fal mughirati subha, fal mughirati subha. kalau huruf ro-nya dibaca panjang ya. Fal mughirati subha, fal mughirati subha. fa'atharna bihi naq'a, fa'atharna bihi naq'a. ya, huruf ro juga dia perhatikan sifat tafkhim ataupun sifat tarqiqnya ya, sifat tebal kapan dia dibaca tebal dan kapan dia dibaca tipis ya. Fa'atharu di sini tebal, fa'atharna bihi naq'a, fa'atharna bihi naq'a. ya, huruf-huruf yang lain tipis, fa tipis, fa, a, sa tipis, fa, a, sa, ro-nya baru tebal. Fa'atharna bihi naq'a, fa'atharna bihi naq'a. fawasatna bihi jam'a, fawasatna bihi jam'a. huruf to ya dipantulkan fawasatna ya, kemudian huruf jam'a, huruf mim di situ suaranya tidak dipantulkan tapi ditahan. Jam. Nah, kalau huruf mim dia makhrajnya tertutup, tidak ada jalan untuk suara keluar, tetapi dia mengalirnya lewat hidung ya, bukan lewat kalau tadi di huruf lam dan huruf ro dia masih berhubungan dengan lidah. Jam tidak dipantulkan tapi ditahan suaranya. Fawasatna bihi jam'a, fawasatna bihi jam'a.
Innal insana li rabbihi lakanud. Innal insana li rabbihi lakanud. Innal i-nya jelas i ya, tidak kemudian berubah jadi ain ataupun jadi kurang jelas. Harus jelas huruf hamzahnya di situ kasrah. Innal insana li rabbihi lakanud. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Huruf ain jelaskan lagi, a dari tengah tenggorokan wasadul halq. Ala coba. Ala Wa innahu ala dzalika lasyahid. wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Lihu ha ya dari tengah tenggorokan. Lihubbil, kemudian sebelumnya ho ha. Wa innahu yang setelahnya huruf kha, lihubbil khairi. Perhatikan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya huruf ain. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Kubur, hati-hati qafnya tebal. Fil qubu, huruf ba-nya dibaca tipis. Fil qubur. Fil qubur. Qaf tebal, ba tipis, kemudian ro-nya di akhir dibaca tebal lagi. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Wa hussila ma fis sudur. Wa hussila ma fis sudur. Ya, sama hati-hati di sini sudu, sodenya tebal, sudunya tipis. Du, sudur. Baru di huruf ro-nya tebal lagi. Ya, kemudian di so, di sini juga perhatikan dibaca tebal. Wa hussila ma fis sudur. Wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. La khabir, tipis. La khabir. Huruf ro-nya di akhir dibaca
tipis ya, dan hati-hati juga gerakannya ya. Nanti insya Allah kita praktekkan lagi di sifat takrir, di mana di huruf ro ini salah satu perhatikan tidak boleh berlebih getarannya ya, tidak boleh berlebihan, dan dia harus disamarkan juga. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Rabbahum di situ ditahan dulu ya, dia huruf hukum ada sebab untuk ditambahkan gunnahnya, ziyadatul gunnah. Di situ ikhfa syafawi. Inna rabbahum bihim yauna, dan di bihim tidak boleh jeda. Huruf mim ada bainiyah, ada suara juga yang sebagian suaranya mengalir. Jadi tidak boleh inna rabbahum bihim yauma bihim yau, jangan ada jeda suara di situ. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Masyaallah. Coba latihan dulu di ayat 1 sampai 5 coba. Silakan Bang Zul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A-nya jelaskan A, jangan O, tapi A. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Huruf qafnya tebalkan lagi. Fal muriyati qadha qadha. Fal muriyati qadha. Langsung qadha. Naam. Fal mughirati subha. Ra tebal. Fal mughira ra, fal mughirati su, kemudian huruf shad tebal, ba-nya tipis, subha. Fal mughirati subha. Subha. Fa'atharna bihi Ro-nya tebal. naqa'a. Ro-nya tebal. Fa'athar, dan dia tidak boleh dipantul ya. Bukan fa'atharuna athar, tapi ditahan suaranya ya. Bainiyah ya, ditahan sebagian pada makhrajnya, kemudian dialirkan sebagian tadi di tengah-tengah ya. Ada celah ketika dia bergetar lidahnya. Fa'atharna, bukan dipantulkan. Coba ulangi. Fa'atharna bihi naqa'a. Naam, tapi tidak jangan ditebalkan. Fa'athar fa'asa tipis. Fa'atharna bihi naqa'a. Naam, lanjut. Fawasatna bihi jam'a. Nah, bukan jam'a, jam'a. Tidak boleh dipantulkan. Tahan dulu di makhrajnya. Fawasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Coba tipis, jangan ke bawah tebal. Fawasatna bihi jam'a.
fawasatna bihi jam'a. Masih jam. Nah, ditahan. Jadi tidak dipantulkan, bukan dipantulkan tapi ditahan. Jam'a. Cukup, barakallahu fiik. Bang. Ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. To-nya masih kepanjangan. Minasyaito, sebentar saja, 2 harokat. Minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ya, terus Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Wal adiyati dabha. Wal'a lagi. Wal'a huruf ainnya. Wal adiyati dabha. Bo, coba dobha. Bukan dari ujung lidah, ya, bukan huruf da, di, du, de, do, bukan do, tapi bo dari samping. Dobha. Lagi. Wal adiyati dabha. Coba haknya lebih lembut lagi. Dobha lebih terasa. Dobha. Ulangi. Wal adiyati dabha. Dobha. Wal adiyati dabha. Fal muriyati qadha. Bukan ya. Fal muriyati qadha. Fal muriyati qadha. Ya-nya bukan ya, jangan ya. Fal muriyati qadha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Huruf sod, su. Ada hams, ya, kemudian sofir juga di situ. Fal mughirati subha. Fal mughirati subha. Fa'asarna bihi naqa'a. Huruf ro tebal. Fa'asarna bi, naknya pendek. Fa'asarna bihi naqa'a. Huruf qaf tebal. Naqa'a. Fa'asarna bihi naqa'a. Kurang tebal. Naqa'a sebagai, ya, karena di qalqalah huruf qaf dan to, ya, karena dia ketika berharokat fathahnya tebal, ya, maka setengah fathah itu harus ditebalkan juga, sifatnya mengikuti. Naqa'a. Fa'asarna bihi naqa'a. Sudah. Ro-nya tebalkan lagi. Fa'asarna, 2 tebal di sini, ro dan qaf. Fa'asarna bihi naqa'a. Baik, lanjut. Fawasat. Sa mengalir. Fawasat. Belum mengalir. Coba. Sa. Jangan ditahan. Sa. Belum. Sa. Lagi. Desisnya. Belum maksimal. Saya. Lagi. Saya. Fawasatna bihi jam'a. Jangan di jam'a, tapi tahan. Jam'a. Fawasatna. To-nya qalqalah. Fawasatna.
fawasatna bihi jam'a. To-nya pantulkan dengan sifat tebalnya. Fawasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Sekali lagi coba. Fawasatna bihi jam'a. Bukan jam'a, jam'a. Fawasat Tebal. fawasatna bihi jam'a. Oke, barakallahu fiik. Cukup ya. Insyaallah terus dilatih ya. Sa-nya tadi kalau huruf sin, shad dia ada hams, keluar nafas udara, juga keluar suara, dan juga ditajamkan suaranya dengan sifat sofirnya. Sa, so. Jadi tadi agak sedikit tertahan. Sa. Ya, karena berbeda dengan sa dengan sa. Fawasatna bihi jam'a. Baik, barakallahu fikum. Alhamdulillah ya, di pertemuan ini sedikit kita sudah mempelajari bersama untuk satu sifat selanjutnya, di sifat yang tidak ada lawan, tidak memiliki lawan, itu sifat inhiraf ya. Dan alhamdulillah juga kita sedikit sudah latihan, walaupun hanya sedikit, semoga terus bisa dimaksimalkan latihannya secara mandiri ya, karena ya untuk materi ini ya, tahsin ataupun perbaikan bacaan Al-Quran memang harus maksimal atau diperbanyak latihannya untuk bisa mendapatkan hasil pembelajaran yang lebih maksimal lagi. Semoga yang sedikit bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.